Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan yang masih sakit, yuk kita sama-sama doakan semoga mereka lekas sembuh dan juga mereka bisa melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari seperti biasa. Badminton lovers, pada video saya pekan lalu saya tampilkan bagaimana kita harus mewaspadai Indonesia, para pemain Indonesia mewaspadai para pemain ganda putra Malaysia. Kenapa? Karena dalam review saya kemarin pekan lalu, dari 3 turnamen yang sudah berlangsung pada 3 pekan pertama di bulan Januari, Malaysia berhasil merebut 2 kali juara. Pertama, mereka memang gagal di tanah sendiri, di Malaysia Open. Mereka hanya mampu merebut tempat ketiga. Tapi di India Open, mereka bisa merebut gelar juara melalui pasangan Nur Izzuddin dan Go Sehve. Dan di Indonesia Master, mereka memperjuangi pemain tuan rumah, pasangan tuan rumah. Mereka menjadi juara, yakni pasangan Man Wei Chong dengan Kai Mun Tee. Selain itu, Aaron Chia dan So Hu Yik juga 2 kali tampil sebagai semifinalis di 2 turnamen berkategori besar BWF Tour ini, yakni di India Open dan di Indonesia Master. Nah, ini makanya saya katakan kita harus waspada, karena justru kita di tanah sendiri saja, di kandang sendiri, pemain kita hanya mampu tampil sebagai runner up di ganda putra, yaitu melalui pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Inilah yang perlu terus kita waspadai. Selain tentu saja pemain-pemain dari Korea, pemain-pemain dari Cina, dan pemain-pemain dari Denmark, mereka juga harus terus diwaspadai. Nah, apalagi pada per 1 Februari ini, mantan pelatih utama ganda putra kita, Heri Iman Pirngadi, sudah mulai resmi menangani para pemain pelatnas ganda putra badminton Malaysia, Asosiasi Badminton Malaysia. Dan ini adalah proyek besar bagi BAM untuk bisa merebut medali emas pertama mereka dari cabang bulu tangkis, dan juga yang sudah lama mereka harapkan. Dari sejak 92 ketika badminton dipertandingkan di Olimpiade, belum satu pun Malaysia merebut medali emas. Disinilah mudah-mudahan bagi mereka berharap bisa merebut medali emas dengan pasangan yang udah ada sekarang. Ada Aaron Chia, So Hu Yik, 2 kali perebut medali perunggu Olimpiade Tokyo dan Olimpiade Paris, dan juga ada pasangan yang cukup menjanjikan, Man Wei Chong, Kai Mun Tee. Juga ada pemain di lapis di bawahnya, ada Arif Junaidi dan Roy King Wap, dan juga pemain di luar pelatnas mereka justru yang saat ini paling tinggi peringkat dunianya, yaitu pasangan Go Sehve dan Nur Izzuddin yang terus on fire sejak tahun lalu, dan sekarang justru mereka sudah berada di peringkat 2 dunia. Nah, tugas besar, proyek besar dari BAM tentu harus diimplementasikan dan harus dibayar dengan tunai, dengan baik oleh Heri yang sudah dipercaya dan sudah dikontrak oleh BAM untuk menangani para pemain pelatnas Malaysia ganda putranya. Tidak tanggung-tanggung, Heri langsung ditunjuk sebagai head coach atau kepala pelatih di sektor tersebut. Ini tentu saja tantangan besar bagi Heri bagaimana dia bisa memoles pemain-pemain Malaysia yang sudah jadi, yang sudah sudah di dalam pelatnas, menjadi pemain-pemain yang terus bersinar, dan puncaknya adalah merebut medali emas di Olimpiade Los Angeles 2028. Tentu dia harus memperhitungkan saingan-saingan terdekat adalah dari Indonesia, dari Cina, dari Denmark tentu, dan juga dari Korea. Dari India juga mungkin masih ada pasangan Chirag Shetty dan Satyavijay Rankireddy. Ada dari Denmark kemungkinan masih main di Los Angeles, pasangan Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen yang saat ini bertengger di peringkat 1 dunia. Kemudian juga ada Lian Wei Keng Wang Chang dari Cina yang tentu akan terus mencoba setelah mereka gagal di Olimpiade sebelumnya. Kali ini mereka akan coba di Los Angeles. Dan Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi Heri bagaimana, apakah benar dia sudah betul-betul memahami karakter para pemain Indonesia yang sudah berada di pelatnas saat ini. Ada Fajrian, kemudian ada
Fikri Daniel, ada Leo dengan Bagas, ada Yeremia dengan Rahmat Hidayat. Memang ini semua adalah anak asuh dia ketika di Platnas, tapi kemungkinan dengan polesan pelatih baru saat ini, Antonius, Budi Arianto, permainan mereka akan lebih tajam, lebih punya strategi baru lagi. Ini juga tentu masih misteri bagi Harry Ipe. Nah, itulah Badminton Lovers dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe untuk pengembangan channel kita ini, dan juga semoga channel kita ini bermanfaat bagi Badminton Lovers. Komennya tentu saja saya tunggu terus. Like dan share ke teman-teman di media sosial masing-masing. Salam badminton.